Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rasmin, Guru Teknik Kendaraan Ringan UPT SMK Negeri 5 Sidenten Rapang. Selamat datang di video pembelajaran mikrodiferensial dengan topik komponen tambahan otomotif sistem starter. Yuk kita bahas bersama mulai dari fungsi, komponen, hingga cara kerjanya. Fungsi komponen sistem starter adalah mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran ini digunakan untuk memutar poros engkol mesin sehingga proses pembakaran dapat dimulai setelah mesin hidup. Sistem starter otomatis berhenti bekerja. Sekarang kita bahas satu persatu komponen utama sistem starter. Sekarang kita bahas satu persatu komponen utama sistem starter. Yang pertama itu adalah baterai. Inilah tenaga utama sistem starter. Baterai sebagai penyuplai besar bertegangan 12 volt untuk memutar motor starter. Komponen yang kedua yaitu adalah kunci kontak atau ignition switch. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke sistem starter. Saat posisi starter, arus dialirkan menuju relay atau solenoid. Komponen selanjutnya yaitu adalah drive mechanism atau operating clutch. Drive mechanism menyalurkan putaran motor starter ke flywheel. Operating clutch mencegah motor starter ikut berputar saat mesin sudah hidup. Komponen berikutnya adalah solenoid starter atau magnetic switch. Solenoid memiliki dua fungsi, mendorong pinion gear agar berkaitan dengan flywheel dan menutup kontak utama yang menghubungkan arus besar ke motor starter. Kemudian komponen selanjutnya adalah motor starter. Ya, di dalamnya terdapat armatur, pil coil, brush, dan komutator. Motor starter mengubah energi listrik menjadi tenaga putar untuk menghidupkan mesin. Adalah relay starter. Relay starter berfungsi untuk memperkuat arus kecil dari kunci kontak menjadi arus besar yang cukup mengaktifkan solenoid starter. Oke. Kemudian komponen yang terakhir adalah flywheel. Flywheel dipasangkan pada poros engkol mesin. Saat digerakkan oleh pinion gear, flywheel memutar mesin hingga pembakaran terjadi. Sekarang mari kita lihat cara kerja sistem starter secara berurutan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah cara kerja sistem starter. Untuk cara kerja sistem starter ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu yang pertama saat kunci kontak pada posisi start atau ST atau biasa disebut dengan sistem starter switch on. Kemudian yang kedua adalah saat gigi pinion berhubungan dengan roda penerus atau flywheel yang disebut dengan pada saat ini on berkaitan penuh. Dan yang ketiga pada saat kunci kontak kembali pada posisi on atau IG, atau pada saat starter switch pada posisi off. Untuk cara yang pertama yaitu saat starter switch on atau kunci kontak pada posisi ST saat menstarter. Di sini aliran akan melalui pull-in coil dan hold-in coil. Untuk yang saya jelaskan pertama adalah aliran yang masuk ke pull-in coil, yaitu pertama arus dari baterai positif mengalir ke kunci kontak atau ignition switch, kemudian melewati terminal 50 pada motor starter, melewati kumparan pull-in coil, setelah itu melewati terminal C, kemudian ke kumparan medan atau pil coil sikap positif, lalu ke kumparan armatur, kemudian melalui sikat negatif dan keluar ke ground atau massa atau negatif. Pull-in coil selanjutnya, aliran arus listrik akan mengakibatkan terbentuknya medan magnet pada kumparan pull-in coil. Selain mengalir pada pull-in coil tadi, arusnya juga akan mengalir ke kumparan hold-in coil untuk aliran arusnya, yaitu arus dari baterai yang mengalir ke kunci kontak atau ignition switch, kemudian melalui terminal 50, setelah itu melalui kumparan keluar melalui ground atau massa. Pada kondisi ini
menyebabkan hole-in coil memiliki medan magnet juga yang sama dengan pull-in coil. Kekuatan medan magnet yang terjadi pada pull coil dan hole-in coil akan menarik plunger, kemudian bergerak ke kanan melawan tegangan pegas pengembali atau return spring. Tertarik plunger tadi ke arah kanan juga akan menarik tuas penggerak atau drip lever yang kanan sehingga mendorong pinion gear untuk bergerak ke kiri agar berkaitan dengan ring gear. Pada saat kondisi plunger tertarik ke kanan dan kondisi pelak kontak terminal belum menempel terhubung, terdapat arus listrik kecil yang mengalir dari pull-in coil menuju fill coil dan ke ground. Hal ini menyebabkan terbentuknya medan magnet dengan kekuatan kecil pada fill coil sehingga menyebabkan motor starter berputar. Putaran lambat ini terjadi di motor akan memindahkan pinion gear saat masuk dan berkaitan dengan ring gear. Oke teman-teman, selanjutnya adalah saat pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear saat setelah pinion gear masuk berkaitan penuh dengan ring gear. Hal ini akan menyebabkan kontak antara terminal menjadi terhubung. Terminal 30 dan terminal C terhubung. Terminal 30 dan terminal C akan menyebabkan arus besar dari baterai mengalir menuju ke fill coil. Untuk arusnya dari baterai akan mengalir ke terminal 30, kemudian melewati plak kontak, kemudian melalui terminal C, kemudian fill-in coil, sikat positif komutator, kemudian melewati kumparan armatur yaitu sikat negatif dan keluar ke ground atau massa. Dengan begitu, medan magnet yang besar akan terbentuk pada fill coil atau kumparan atau kumparan armatur sehingga motor starter dapat berputar cepat dengan tenaga yang lebih besar untuk memutar mesin melalui ring gear. Namun di saat yang sama, tekanan pada terminal 30, terminal 50 dan terminal C menjadi sama semuanya dan efeknya nanti arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan berhenti dan menyebabkan kemagnetan yang ada di kumparan pull-in coil menghilang. Sedangkan untuk kumparan hole-in coil harusnya tetap mengalir dari baterai yaitu melewati terminal 50, kemudian kumparan itu akan keluar ke ground atau massa sehingga medan magnet yang ada di kumparan hole-in coil tetap bertahan dan tetap menahan plunger pada posisinya. Dengan demikian, meskipun kumparan pull-in coil kemagnetannya hilang, plunger masih dalam kondisi bertahan. Oke teman-teman, selanjutnya cara kerja yang ketiga yaitu saat kunci kontak kembali ke posisi on atau IG, yang atau kita sebut dengan pada saat starter switch off. Pada saat kunci kontak pada posisi on atau IG, plak kontak antara terminal yang berhubungan terminal 30 dengan terminal C masih menempel, sedangkan terminal 50 tidak akan mendapatkan arus listrik atau terputus atau arus listriknya yaitu dari baterai mengalir ke terminal 30, kemudian ke plak kontak, kemudian masuk ke terminal C, kemudian ke fill coil, masuk ke sikat positif komutator, kumparan armatur, kemudian sikat negatif dan keluar ground atau massa. Pada posisi ini, medan magnet yang sangat kuat masih terjadi pada fill coil armatur sehingga motor starter masih dalam keadaan berputar. Karena status switch terputus atau off, maka aliran listrik akan kembali mengalir menuju ke kumparan pull-in coil untuk arusnya yaitu arus dari baterai ke terminal 30, kemudian ke plak kontak, setelah itu kemudian ke kumparan pull-in coil, kemudian ke kumparan hole-in coil, terus ke ground atau massa. Arah aliran arus yang berbeda pada kumparan pull coil menyebabkan terjadinya perbedaan pola antara sama-sama saling menghilang. Akibatnya tidak ada kekuatan medan magnet yang dapat menahan plunger sehingga plunger bergerak ke kiri sehingga kembali pada posisi semula sehingga plak kontak terlepas dari terminal 30 internal C, kemudian arus yang besar berhenti mengalir dan motor starter berhenti berputar. Setelah kita mempelajari cara kerja dari sistem starter, selanjutnya kita mempelajari cara pemeriksaan pada sistem starter itu sendiri. Baik, sebelumnya kita melakukan pembongkaran dari komponen sistem starter.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama kita periksa adalah rumah dari motor starter itu atau biasa disebut yoke. Kemudian armatur. Di sini ada dua, ada armaturnya, ada komutatornya. Jadi kita menggunakan alat ukur yaitu multitester. Jadi kita arahkan ke kali 1 untuk melihat apakah terjadi kontinuitas pada armatur itu. Jadi yang pertama kita periksa adalah komutatornya. Jadi di sini ketika kita melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu melakukan kalibrasi pada alat ukur. Ya, setelah melakukan kalibrasi, kita melakukan pengukuran. Jadi di sini yang pertama kita ukur adalah komutatornya. Jadi harus terjadi kontinuitas atau hubungan antara satu pil komutator dengan pil komutator lainnya. Jadi kita hubungkan. Ya, di sini terjadi hubungan atau kontinuitas, berarti komutatornya itu masih bagus. Kemudian kita pindah ke pemeriksaan armaturnya. Ya, di sini kita arahkan dulu ke kali 100. Kemudian kita kalibrasi. Ya, kalau pada pemeriksaan armatur, ini terjadi kontinuitas, berarti armaturnya masih bagus. Kemudian pemeriksaan kebocoran. Jadi pada saat ditempatkan di komutator dan di armatur itu tidak boleh terjadi yang namanya kontinuitas. Kalau terjadi kontinuitas berarti terjadi korsleting pada armatur itu. Ya, setelah pemeriksaan armatur, kita lanjut ke pemeriksaan yoke atau pil coil. Jadi di pemeriksaan pil coil ini kita melakukan pemeriksaan pada rumah dari pil coil itu sendiri. Nah, jadi tidak ada kontinuitas, berarti ini masih bagus. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan brush atau biasa disebut dengan jadi di sini kita melakukan pemeriksaan pada sikat pada motor starter. Kita pasang dulu sikatnya. Kita melakukan pengetesan pada solenoid untuk mengetahui apakah solenoid ini berfungsi dengan baik. Jadi ketika sudah dialiri arus listrik, maka piston ini harus masuk ke dalam. Jadi setelah nanti terminal 30 dilepas, piston ini tidak boleh kembali lagi ke posisi semula atau dia kembali keluar. Jadi sambungkan terminal 30 ke terminal positif pada baterai. Kemudian terminal 50 ke positif baterai. Ya, jadi setelah
terminal 30 dicabut, maka dia tidak kembali ke posisi semula. Berarti solenoid ini masih dalam kondisi bagus. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada motor starter, yaitu pengetesan tanpa beban. Jadi di sini ada dinamo starter yang telah selesai dirakit. Kemudian kita sambungkan dengan terminal positif menuju ke terminal 30. Kemudian terminal C tersambung langsung dengan filling coil. Kemudian terminal 50 menuju ke kunci kontak. Jadi ketika pada saat kunci kontak menuju ke starter nanti, maka pinion akan keluar dan memutar flywheel. Jadi silakan mari kita coba. Jadi pengetesan itu paling cepat itu 5 detik, karena apabila terlalu lama maka akan terjadi kerusakan pada komponen dinamo starter. Ya. Cukup sekian untuk pemeriksaan dari dinamo starter atau pada sistem starter pada umumnya. Ya, jadi komponen sistem starter merupakan komponen yang sangat penting pada kendaraan, di mana starter merupakan langkah awal dari penyalaan sebuah kendaraan, di mana dinamo starter ini berfungsi untuk memutar flywheel sehingga terjadi putaran di dalam mesin sehingga terjadi pembakaran. Sobat otomotif, terima kasih telah belajar bersama. Demikian dari video kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.